Kemarin itu misalkan ketika heboh nikah beda agama itu, kan saya langsung datangi Mahkamah Agung tuh. Dari 575 anggota DPR, hanya saya yang datang ke Mahkamah Agung, minta nikah beda agama itu tidak disahkan. Dan alhamdulillah Pak Adil itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini saya akan mulai negosiasi, bersilaturahmi. Ya, diantaranya dengan Menteri Keuangan, nanti coba jatuh saya dengan Menteri Keuangan. Ini masalah keuangan aja nih masalahnya ini. Contoh penyuluh tuh, sudah saya ketok waktu saya ketua Komisi 8, dari 1 juta menjadi 2 juta honornya. Tapi sampai sekarang belum direalisasikan. Kenapa? Menteri Keuangannya belum mau. Anggaran alasannya duit. Saya bilang masa penyuluh hewan ngalahkan penyuluh manusia. Nah itu. Kemudian AA kayak itu kan jelasin tuh automatic adjustment, yaitu pemblokiran otomatis. Nah itu tolong nanti buat rilisnya Pak Wawan, saya minta Menteri Keuangan segera membuka blokir ini ya. Kalau bisa ada AA-nya semua juga ada. Saya akan biasa saya instruksi di paripurna. Nyebutnya itu kalau juga begitu di blok, saya instruksi di paripurna dalam 1-2 hari langsung dibuka sama Menteri Keuangan. Mungkin saya perlu instruksi lagi berarti. Ya, maju. Ya. Dan ini biasanya memang saya yang berani Pak. Kalau yang lain mungkin enggak ya. Itu kemudian masalah P3K tadi. Nah gini, kisah P3K ini sebenarnya saya juga. Waktu saya di Komisi 2 dulu, ada namanya Undang-Undang ASN. Ya, saya 2 periode di Komisi 2. Waktu itu kita nerima K1 dan K2. Termasuk di Banten itu masih ada K1 yang belum ada SK-nya itu. Saya ingat betul. Tapi lebih banyak yang saya urus berhasil. K2 juga ribut, sampai sekarang belum selesai K2 itu sebenarnya. Nah, solusi yang kita ajukan waktu itu saya mengusulkan, kalau memang pemerintah nggak sanggup mensejahterakan para honorer ini ke PNS, saya bilang waktu itu, coba ditampung dengan P3K. Jadi Bapak Ibu harus berterima kasih sama saya sebenarnya. Terima kasih Pak. P3K itu ide, ya kan? Coba kalau nggak P3K kan, nggak mungkin ASN itu melebihi 5 juta akan mengganggu keuangan negara. Tapi dengan P3K itu cuma nggak dapat pensiun saja itu. Hal yang sama. Ya, maka ini bagian dari solusi sebenarnya. Walaupun ada juga yang WA sama saya kemarin, alhamdulillah Bang, saya dapat P3K. Bisa nggak saya langsung PNS Bang? Nambah. Nah, memang yang diminta sama teman-teman itu kan masa berlaku kerja, ya. Itu juga harus kita pikirkan, termasuk in passing ya, masa kerjanya yang belum. Ini sudah saya sering sampaikan juga di Komisi 8, masa kerja itu harus dihargai. Masa yang 5 tahun sama dengan yang 13 tahun itu kan nggak adil ya. Jadi saya kira ini akan saya sampaikan nanti roadshow saya itu ke Menteri Keuangan, kepada itu nanti besok saya ke Menteri KKP, tapi urusan lain, Menteri Kelautan, Kementerian Keagama tadi, Menteri Agama, Menteri Menpan RB, Pak Wawan, Pak, Menteri Menpan RB, sama apa ya? Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional. Karena ini menyangkut kuota P3K. Jadi P3K itu jomplang, Pak Rifat. Hak dari madrasah sangat sedikit, tapi untuk sekolah umum luar biasa, bahkan nggak habis. Nah, saya sudah teriak nih, sudah berapa kali saya marahin. Saya bilang begini, bom di Nagasaki dan Hiroshima tahun 42 hancur lebur Jepang. Itu yang ditanya sama raja, sama kaisar Jepang itu bukan berapa banyak industri yang masih berdiri kokoh, bukan berapa banyak pengusaha yang masih hidup, tapi kaisar Jepang mempertanyakan berapa banyak guru yang masih hidup, berapa banyak sekolah yang masih berdiri. Artinya kalau kita mau maju di Jepang, ya harus memulihkan guru, harus mensejahterakan guru. Karena ini adalah tugasnya sangat mulia. Bagaimana mungkin kalau guru itu tidak sejahtera,
negara kita ini bisa cepat maju. Maka hari ini kebodohan dan kemiskinan itu menjadi PR kita, ya. Nah, maka tidak perlu ragu Bapak Ibu, saya apa yang diusulkan 19 poin oleh Ketua Forum tadi, saya akan perjuangkan, insya Allah bisa berhasil. Ya. Amin. Karena dari laporan Pak Ripak tadi, pemenang kita ini 641 sekolah yang ada di Kabupaten Serang, 11 negeri ya. Berarti 630 swasta. Saya sudah sering sampaikan, negara ini akan keteteran dari sirkulasi mendidik anak kalau hanya mengandalkan negeri. Betul nggak Pak? Betul. Betul nggak Bu? Betul. Kalau nggak ada swasta, pasti ada banyak anak bangsa ini yang kelelaran di pinggir jalan, tidak bisa sekolah. Betul, betul, betul. Maka saya bilang, tidak boleh ada perbedaan yang terlalu jauh antara swasta dan negeri. Karena yang dididik itu adalah anak-anak bangsa kita, putra-putri bangsa kita. Dan pondok pesantren swasta kata Pak Ripak tadi, dan ini sering saya sampaikan, sudah ada semenjak Republik ini ada. Maka saatnya negara berterima kasih kepada madrasah dan pondok pesantren. Ya. Ini saya sudah sering saya sampaikan ini. Bagaimana mungkin sekolah yang negeri, sekolah umum belum roboh dirobohkan untuk dibangun lagi? Betul nggak Pak? Tapi madrasah sudah roboh ya roboh beneran, nggak bisa berdiri lagi. TKB tadi ya. Tapi coba sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah umum, sekolah madrasah aliyah, madrasah ibtidaiyah itu kan ada BSN itu bisa bangun, ada SPSN, sekolah apa surat berharga ASN negara itu. Kalau enggak belum tentu juga bisa bangun itu, Pak. Kalau ada SPSN, memang masih ada semacam ketidakadilan antara sekolah swasta di bawah Kementerian Agama dengan sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Ini tidak adil dan menurut saya harus diakhiri, karena yang dididik sama aja. Yang sekolah di madrasah sama tuh manusia juga, betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Bukan dia orang asing tuh, orang Indonesia juga. Nah, oleh karena itu saya minta kepada pemerintah nanti untuk menata bagaimana sarana dan prasarananya, bagaimana operatornya, bagaimana honornya, bagaimana hak-hak yang harus diberikan seperti sertifikasi, tunjangan, apa yang invasif, itu semua sudah mengarah sebenarnya kepada kesejahteraan, tapi memang belum maksimal. Nah, tentu alasan negara uang. Ya, saya kira kalau semuanya alasan uang kan nggak mungkin bisa, tapi kalau kita mau kan selalu ada jalan, ya kan? Kalau pemerintah mau bisa. Contoh tuh asrama haji Serang, asrama haji Banten tuh, selama ini ditolak terus, alasan duit, nggak ada duit katanya. Makanya kita Banten numpang terus ke Pondok Gede, haji. Pas saya ketok Komisi 8 bisa saya ketok, saya paksa. Tapi kalau nggak ada asrama haji Banten nggak saya setuju nih anggaran. Ya Pak, siapa ketua? Setuju kita. Ya kan? Memang perlu ada kekuasaan itu Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang asrama haji Banten punya kita. Nggak insya Allah nggak numpang lagi ke Pondok Gede. Nah itu Pak. Ya. Jadi ini saya akan komunikasikan dengan para pihak. Tadi yang coba nanti rilis khusus itu Pak Wawan yang automatic adjustment itu tolong saya akan ngomong khusus untuk dibuka segera, karena itu kan menyangkut pembiayaan di madrasah kan. Betul. Terhambat. Masa madrasah udah gitu diblokir lagi kan? Ini sadis menurut saya ini.